Bismillah. Qala musannif Al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamratu, adapun samroh. Samroh ini buah. Al-ahkamu adalah hukum-hukum. Ini saya bermaksud al-wujub kepada wujub, wal hadroh dan larangan maksudnya haram, wan nadbah dan nadb sunnah, wal karahatah dan karahah, wal ibahata dan ibahah, wal husnah dan kebaikan, wal kubhah dan keburukan, wal qada'ah dan qada', wal ada'ah dan ada', was sihatah dan sihah keesahan, wal fasadah dan fasad kebalikannya sihah, wa wairaha dan lain-lainnya. Salah satu pilar daripada usul fikih itu namanya samroh. Yang dimaksud samroh adalah hukum. Samroh itu buah, hukum itu adalah buah. Hukum itu adalah buah, hasil, produk ijtihad. Tiap-tiap buah itu memerlukan sesuatu yang melahirkan buah. Sesuatu yang melahirkan buah itu namanya dalil, musmir. Akan tetapi buah tidak serta-merta lahir daripada dalil, lahir daripada hukum, tidak serta-merta lahir dari dalil tanpa ada upaya untuk melahirkan. Upaya untuk melahirkan namanya istismar. Upaya untuk melahirkan hukum dari dalil sudah barang tentu memerlukan orang. Orangnya itu namanya mustasmir. Jadi samroh, jadi hukum fikih adalah produk ijtihad. Produk ijtihad. Untuk memproduk ijtihad diperlukan metode. Tidak cukup dengan metode, akan tetapi memerlukan dalil. Yang dimaksud buah di sini adalah hukum. Wajibnya sesuatu, haramnya sesuatu, sunnahnya sesuatu, makruhnya sesuatu, bolehnya sesuatu, baiknya sesuatu, buruknya sesuatu, qada salat, ada salat, sahnya salat, rusaknya salat dan lain-lain itu hukum samroh. Wal musmiru, adapun musmir, sesuatu yang melahirkan buah, hiyal adillatu adalah dalil-dalil. Jadi hukum itu lahir dari dalil. Wahia, adapun adillah salah satun, itu ada 3. Versinya Al-Ghazali 3 cuma dalil ini. Di sini kiasnya tidak ada. Al-kitabu was sunnatu wal ijma'u faqat. Kitab, sunnah dan ijma' saja. Itu musmir. Dari sesuatu yang melahirkan buah itu dalil. Wa turukul istismari, adapun turukul istismar, jalan, cara atau metode melahirkan buah. Hiya, adapun turukul istismar, wujuhu dalalatil adillati adalah beberapa jalan penunjukan dalil-dalil.
Karena dalil itu melahirkan hukum tidak hanya dari satu jalan. Dalil itu melahirkan hukum tidak hanya dari satu jalan. Ada beberapa jalan daripada dalalahnya dalil. Dalil satu melahirkan beberapa macam hukum dengan beberapa jalan. Wahia adapun wujuhu dalalatil adillah arba'atun adalah 4. Idil aqwalu karena adapun ucapan-ucapan baik itu Al-Quran maupun itu hadis, imma antadullah ialah ada kalanya menunjukkan apa aqwal ala syai'i atas sesuatu bisiwatiha dengan siwatnya, dengan bunyinya aqwal, wa mandumiha dan narasinya aqwal, au bifahwaha atau menunjukkan pada sesuatu dengan maksudnya aqwal, wa mafhumiha dan mafhumnya aqwal, au biktidaiha atau dengan tuntutannya aqwal, wa daruratiha dan keniscayaannya aqwal, au bimaquliha atau dengan rasionalitasnya aqwal, wa maknaha dan spiritnya aqwal, al mustambati yang digali apa maknaha minha daripada aqwal. Aqwal itu baik itu Al-Quran maupun hadis itu menunjukkan kepada suatu hukum tidak dari satu jalan. Ada kalanya langsung dari bunyinya, dari bunyi teksnya, bahwa puasa Ramadan itu wajib kan langsung diambil dari bunyinya teks kutiba alaikumusiyam. Itu namanya diambil dari bunyinya, dari narasinya. Ada kalanya di dalam narasinya tidak ada, akan tetapi diperoleh dari mafhumnya. Kadang-kadang tidak diperoleh dari mafhumnya, tapi diperoleh dari rasionalitasnya. Ada banyak jalan bagi dalil di dalam melahirkan hukum. Itu yang dimaksud turukul istismar atau wujuhu dalalatil adillah. Wal mustasmiru adapun mustasmir, orang yang berupaya untuk melahirkan buah, wal mujtahidu adalah mujtahid. Artinya hukum itu tidak lahir dengan dirinya sendiri dari dalil, memerlukan bidan, yaitu mujtahid. Wala budda min ma'rifati sifatihi, dan tidak boleh tidak harus mengetahui sifat-sifat mujtahid, syurutihi syarat-syarat mujtahid, wa ahkamihi dan hukum-hukum mujtahid. Faidan dengan demikian jumlatul usuli adapun keseluruhan usul taduru adalah berputar ala arba'ati aqtabin atas 4 kutub, atas 4 encer atau atas 4 pilar. Jadi secara garis besar usul fikih itu pilarnya 4 ya kan? Yaitu samroh, musmir, istismar dan mustasmir. Samroh itu buahnya, musmir sesuatu yang melahirkan buah, istismar adalah cara bagaimana buah itu bisa lahir, mustasmir adalah orang yang melahirkan buah dari, yang melahirkan samroh dari musmir.
Al-qutbul awwalu adapun pilar yang pertama adalah fil ahkami tentang hukum-hukum. Wal bada'atu biha aula adapun memulai dengan ahkam adalah lebih utama. Kenapa kok dimulai dengan ahkam pertama? Li'annaha as-samratu al-matlubatu karena sesungguhnya ahkam adalah buah yang menjadi tujuan. Al-qutbus tsani adapun pilar yang kedua fil adillati adalah tentang dalil-dalil. Wahi adapun adillah adalah al-kitabu was sunnatu wal ijma'. Al-Quran, hadis dan ijma'. Wabiha dan ialah dengan kitab sunnah dan ijma' at-tasniyatu adapun tasniyah menjadikan nomor 2. Tasniyah ini kan sanna yusanni tasniyatannya. Abtadiul imla bismidzatil aliyah kemudian wa usanni menomor 2kan. Jadi yang pertama tentang ahkam, yang kedua tentang adillah. Kenapa yang kedua tentang adillah? Il ba'dal faraghi min ma'rifatis samrati. Karena sesudah selesai dari mengetahui buah, la ahamma tiada yang lebih penting min ma'rifatil musmiri dari mengetahui sesuatu yang melahirkan buah. Ini buah, setelah tahu buah harus tahu apa yang melahirkan buah. Dalil ya. Al-qutbu as-salisu adapun pilar yang ketiga fi tariqil istismari tentang cara, jalan atau metode melahirkan buah. Wa huwa adapun tariqul istismar adalah wujuhu dalalatil adillati adalah beberapa jalan penunjukan dalil-dalil. Penunjukan dalil. Contoh yang sering kali disampaikan, misalnya firman Allah, fala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu bilang uffin kepada kedua orang tua. Fala taqul lahuma uffin ini tidak hanya melahirkan satu macam hukum, akan tetapi sekurang-kurangnya melahirkan dua macam hukum. Hukum yang diperoleh dari mantuknya dan hukum yang diperoleh dari mafhumnya. Ini namanya dalalatul adillah. Ada beberapa jalan penunjukan dalil pada hukumnya. Wahia adapun wujuhu dalalatil adillah. Ada beberapa jalan penunjukan dalil. Arba'atun adalah 4. Dalalatun bil mandumi yang pertama adalah penunjukan langsung dengan mandum, dengan apa yang dinarasikan. Wa dalalatun bil mafhumi yang kedua dalalah dengan mafhum. Kemudian wa dalalatun bid darurati wal iqtida, dalalah dengan darurah dan iqtida dengan keniscayaan dan tuntutan. Contohnya dalalah bil mandum. Kudi fala taqul lahuma uffin itu menunjukkan haramnya berkata uffin itu bil mandum namanya. Langsung dengan narasinya. Akan tetapi menunjukkan juga kepada haramnya setiap hal yang menyakitkan orang tua. Itu dalalah bil mafhum namanya. Dalalah bil mafhum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan kepadamu siapa ibumu. Masa ibu bisa haram? Mana bisa ibu haram itu? Yang haram itu kan mengawini ibu, ya kan?
Jadi ayat ini menunjukkan kepada haramnya mengawini ibu. Ini namanya bil darurah atau bil iqtida. Yang terakhir dalalah bil makna, melalui spirit al-ma'quli yang dapat difahami oleh akal. Firman Allah Ta'ala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu dan seterusnya, itu menunjukkan haramnya khamr bil mandum namanya, langsung melalui narasinya. Akan tetapi juga menunjukkan haramnya bir, tapi bukan bil mandum melainkan bil ma'kul, bil maknal mangkul. Al-Qutbur Rabi'u, adapun pilar yang keempat fil mustasmir, tentang mustasmir, orang yang berupaya melahirkan buah, melahirkan samroh dari musmir. Wa huwa, adapun mustasmir, al-mujtahidu adalah mujtahid, alladzi yahkumu bidhannihi, yang memutuskan hukum dengan dzannya, alladzi, yang memutuskan hukum berdasarkan dzannya, kok bukan keyakinannya, karena fikih itu sifatnya dzanni, ya kan. Yuqabiluhu al-muqallidu, dan berkebalikan kepada mujtahid siapa muqallid. Mujtahid itu orang yang punya kemampuan melahirkan langsung hukum dari dalilnya. Orang yang tak punya kemampuan seperti itu, seperti kita, namanya muqallid. Jadi kebalikannya mujtahid, muqallid, orang yang ikut-ikutan. Al-muqallidu, siapa muqallid? Alladzi muqallid yalzamuhu, yang wajib kepadanya ittiba'uhu, apa? Mengikuti mujtahid. Orang yang tidak bisa berijtihad sendiri, mau tidak mau harus mengikuti mujtahid. Karena fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu, ya tanya yang tahu. Fayajibu dzikru syurutil muqallidi wal mujtahidi, maka wajib apa? Menyebutkan syarat-syarat muqallid, syarat-syarat mujtahid, wa sifatihima, dan sifat-sifat muqallid dan mujtahid. Bayanu kaifiyatin dirajis syu'abil katsirati min usulil fiqhi tahta hadhil aqtabil arba'ati, menerangkan bagaimana mungkin masuknya beberapa cabang yang banyak dari usul fikih masuk tahta hadhil aqtabil arba'ati, di bawah beberapa pilar yang empat ini. Usul fikih itu cabangnya kan banyak sekali, ya kan. Mana mungkin cabang usul fikih yang banyak itu seluruhnya bernaung di bawah empat pilar itu. Itu penjelasannya di bawah ini. La'annaka taqulu, barangkali kamu mengatakan, usulul fikih tastamilu ala abwabin katsiratin. Usul fikih itu mengandung beberapa bab yang banyak sekali. Wa fusulin muntasyiratin, dan fasal-fasal yang bertebaran. Fa kaifa yandariju jumlatuha, maka bagaimana mungkin masuk atau include apa keseluruhan usulul fikih, abwab dan fusul, bagaimana mungkin itu semua masuk tahta hadhil aqtabil arba'ati, di bawah naungan kutub yang empat ini. Kalau ada pertanyaan seperti itu, fanaqulu, maka kami menjawab sebagai berikut. Al-Qutbul Awwalu, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim